Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhammasawanang tetham manggala mu'tamanti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka-upasika yang berbahagia, pagi hari ini berkumpul bersama melakukan satu kebajikan dalam rangka puja bakti rutin setiap hari Minggu pagi. Ibu, bapak, saudara-saudari bisa menggunakan waktu dengan baik, ada kesempatan, ada peluang untuk berbuat baik, ya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu ciri dari orang bijaksana, yaitu bisa menggunakan waktunya dengan baik. Waktunya dengan baik digunakan untuk apa? Ya, untuk berbuat kebajikan. Melengkapi kebajikan yang dilakukan oleh ibu, bapak, saudara-saudari di pagi hari ini, ya, tiba saatnya untuk menyimak, ya, uraian Dhamma. Dengan menyimak uraian Dhamma ini, ibu, bapak, saudara-saudari akan bisa menambah pengetahuan Dhammanya sebagai pedoman untuk dipraktikkan, untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penting bagi kita untuk belajar teori atau pariyati Dhamma. Untuk apa? Untuk pegangan hidup. Ya. Dengan kita belajar teori Dhamma atau pariyati Dhamma ini, kita jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi, ya, belajar pariyati, ya, itu sesungguhnya sangat penting bagi kita. Ya, sehubungan dengan belajar Dhamma dan juga mempraktikkannya, melatihnya, menjalankannya, nah, ada 4 jenis manusia. Dijelaskan ada 4 jenis manusia yang sehubungan dengan praktek atau latihan menjalankan Dhamma ini. Yang pertama adalah ada orang yang menjalankan hidup ini hanya untuk
kesejahteraannya sendiri saja, tidak untuk kesejahteraan orang lain. Ada orang yang jenis kedua, menjalankan hidup ini praktek dhamma, ya, tapi hanya untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk kesejahteraannya sendiri. Ada orang yang jenis ketiga dalam menjalani kehidupan ini, dia menempuh hidup tidak untuk kesejahteraannya sendiri, juga tidak untuk kesejahteraan orang lain. Dan ada orang yang jenis keempat, yang menjalani kehidupan ini, dia berlatih untuk kesejahteraannya sendiri dan juga untuk kesejahteraan orang lain. Nah, ini ada 4 jenis manusia. Nah, nanti ibu, bapak, saudara-saudari bisa bercermin ada di kelompok yang mana. Nah, yang pertama, orang yang menjalani kehidupan ini untuk kesejahteraannya sendiri, tapi bukan untuk kesejahteraan orang lain. Mungkin orang akan berpikir ini orang egois, menjalankan hidup hanya untuk kesejahteraan sendiri, nggak peduli sama orang lain. Menyimak yang nomor 2, orang yang menjalani hidup untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Wah, mungkin berpikirnya ini orang hebat, nggak peduli pada diri sendiri, ya, hanya peduli kepada orang lain. Sesungguhnya bagaimana menurut Dhamma ini? Ya, menurut Dhamma ini, orang yang jenis pertama ini yang dimaksud adalah dia belajar teori-teori Dhamma, kemudian dia praktekkan sendiri, tidak mengajak orang lain, tidak membimbing orang lain, tidak mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia belajar Dhamma hanya untuk dia jalankan sendiri. Mengerti tentang berdana, dia praktek berdana tanpa menganjurkan, tanpa mengajak orang lain berdana. Mengerti tentang aturan-aturan kemoralan, tentang sila, dia praktekkan, dia jalankan. Dia tidak menghimbau, tidak mengajak, tidak mengajarkan orang lain untuk menjalankan sila. Paham tentang teori bawana, dia praktek bawana, tapi dia tidak membimbing orang lain. Ini yang dimaksud orang yang menjalankan hidup ini untuk kesejahteraannya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Ada orang yang jenis kedua, yang menjalankan kehidupan ini untuk kesejahteraan orang lain, tetapi bukan untuk kesejahteraan dirinya. Maksudnya adalah dia belajar teori Dhamma, pariyati Dhamma, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri enggak praktek. Dia hanya bisa mengajak, menganjurkan, ya, menghimbau kepada orang lain untuk berbuat baik, tapi dia sendiri tidak menjalankan. Nah, dia mengerti tentang berdana, teori tentang berdana, manfaat dari berdana, bagaimana caranya berdana yang baik. Dia ngerti. Dia ajarkan kepada orang lain. Tapi dia sendiri enggak praktik berdana. Ya. Hanya pandai ceramah. Hanya pandainya ya berbicara, dia sendiri nggak praktek. Nah, dia mengerti tentang sila, kemoralan, apa-apa saja yang harus aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar.
paham dia. Dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak praktek. Dia sendiri sering melanggar sila itu sendiri. Nah, ini orang yang jenis kedua, ya, menjalankan hidup ini untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Dia mengerti tentang teori bawana, teori tentang meditasi. Dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak meditasi. Nah, ini orang yang jenis kedua. Dia belajar dhamma, pariyati dhamma, hanya untuk mengajarkan orang lain. Dia sendiri enggak praktek. Biasanya orang yang jenis kedua ini pandai berdebat. Kalau ditanya tentang dhamma, wah, pengetahuannya luar biasa banyak. Apa saja dia ngerti, ya. Apa saja dia bisa jawab, tetapi kosong. Ada istilah biku kitab kosong. Biku ini pengetahuan dhammanya luas, pandai berdebat, pandai menjawab, tetapi nol dalam praktek. Ya. Orang yang menjalani kehidupan ini untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk kesejahteraannya sendiri. Nah, ada orang yang jenis ketiga. Nah, orang yang jenis ketiga ini menjalankan hidup bukan untuk kesejahteraannya sendiri, juga bukan untuk kesejahteraan orang lain. Dia tidak mau belajar dhamma, nggak peduli, ya, terhadap dhamma, nggak mau datang ke wihara puja bakti, nggak mau belajar dhamma secara langsung seperti ini atau membaca buku-buku dhamma, dia tidak mau. Dan juga tentunya karena dia nggak punya pengetahuan dhamma, bagaimana dia bisa praktek? Tentu dia nggak praktek. Dan juga tentunya dia nggak bisa mengajarkan kepada orang lain. Ini orang yang menjalani hidup tidak untuk kesejahteraannya sendiri, juga tidak untuk kesejahteraan orang lain. Nah, ada orang yang jenis keempat. Orang yang jenis keempat ini menjalani kehidupan untuk kesejahteraannya sendiri dan juga untuk kesejahteraan orang lain. Dia belajar dhamma, teori dhamma, pariyati dhamma, ya. Dia praktekkan, dia jalankan, juga dia bisa membimbing, mengajarkan kepada orang lain. Dia berdana, dia juga mengajak orang lain berdana. Dia menjaga sila, juga mengajak orang lain menjaga sila. Dia praktek meditasi, bawana, dia juga bisa membimbing, mengarahkan orang lain untuk meditasi, bawana. Ini ada orang yang jenis keempat. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, coba dipikir ada di kelompok mana ini? Masih mending kelompok 1 ketimbang orang yang jenis nomor 2. Dikatakan orang yang nomor 1 ini jauh lebih baik ketimbang orang yang nomor 2. Orang yang mengerti dhamma walaupun kecil, walaupun sedikit, langsung dipraktekkan, langsung dijalankan. Jauh lebih baik ketimbang orang yang pengetahuan dhammanya luas tetapi nggak pernah praktek. Ya. Tapi jangan sampai juga jadi orang yang seperti nomor 3. Wah, udah orang yang nggak karu-karuan ini. Udah nggak pernah belajar dhamma, nggak ngerti dhamma, ya, nggak praktek dhamma, apalagi ya mana mungkin dia bisa membimbing orang lain. Idealnya jadi orang yang nomor 4. Tapi kan enggak gampang, ya.
belajar dhamma, pengetahuan dhammanya di-share, dibagi kepada orang lain, sama-sama bareng-bareng praktek. Kalau bisa jadi orang yang nomor 4. Tapi kalau belum mampu jadi orang yang nomor 4, setidaknya akan lebih baik jadi orang yang nomor 1. Ya, menjalankan kehidupan ini demi kesejahteraannya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Nah, sekarang ini ibu bapak saudara-saudari ya, belajar teori pariyati dhamma, yang nantinya teori ini, pariyati dhamma ini dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini akan diulas satu topik dhamma, yaitu Digajanu Sutta. Ya. Digajanu Sutta ini adalah terdapat di Anguttara Nikaya kelompok 8. Sutta tentang pertanyaan dari perumah tangga yang bernama Digajanu kepada Sang Buddha. Pertanyaannya adalah, ya, perumah tangga ini mengatakan bahwa dia sebagai perumah tangga yang masih menjalani kehidupan yang penuh dengan kesenangan-kesenangan indria, ya, punya pasangan hidup, punya istri, punya anak, ya, tapi dia ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, dan juga dia menginginkan kehidupan berikutnya hidup bahagia. Apa yang harus dia lakukan? Sesungguhnya ini terkait dengan kehidupan ibu, bapak, saudara-saudari semua, para upasaka-upasika yang masih menjalani kehidupan berumah tangga, ya, masih senang dengan kesenangan-kesenangan indria, ya. Dan sesungguhnya ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, dan kalau meninggal nanti inginnya lahir di alam bahagia. Semua mungkin, ya, umat Buddha, upasaka-upasika perumah tangga menginginkan ini. Jadi sesungguhnya ini sangat relevan pada kehidupan sekarang pun, sangat relevan. Pertanyaan dari perumah tangga Digajanu ini kepada Sang Buddha. Ya, sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak melulu, tidak terus-menerus mengarah kepada pencapaian kesucian. Tujuan tertinggi, ya, dari praktik ajaran Sang Buddha kebebasan. Tapi Sang Buddha juga mengajarkan bagaimana caranya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Juga Sang Buddha mengajarkan bagaimana caranya mencapai alam bahagia, alam surga. Nah, ini dijelaskan oleh Sang Buddha untuk menjawab pertanyaan dari perumah tangga Digajanu. Bagaimana sesungguhnya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini? Ada 4 hal yang harus dimiliki. Ada 4 hal yang harus dihindari. Ya, ini harus diperhatikan ibu, bapak, saudara-saudari. Kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, ada 4 hal yang harus dimiliki dan 4 hal yang harus dihindari. Tapi kalau untuk yang mencapai alam bahagia juga ada 4 hal yang harus dimiliki.
Ya, yang pertama dulu untuk kehidupan yang sekarang ini. Kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang. Apa 4 hal yang harus dimiliki? Yang pertama adalah uttana sampada, yaitu rajin dan bersemangat di dalam bekerja. Ibu, bapak, saudara-saudari, kalau ingin hidup bahagia dalam kehidupan sekarang, ekonomi baik, hidup sejahtera, ini hal pertama harus dimiliki, harus rajin dan bersemangat dalam bekerja. Uttana sampada. Apapun jenis pekerjaannya, entah sebagai pedagang, entah sebagai petani, entah sebagai karyawan swasta ataupun jadi pegawai negeri, harus rajin, bersemangat dalam bekerja. Gak boleh malas. Misalnya kalau orang berdagang, tapi malas, bagaimana dia bisa memperoleh keuntungan? Gak akan bisa. Nah, biasanya orang malas itu 1000 alasan. Nah, misalnya punya toko, dagang. Pagi-pagi orang-orang sudah bangun, siap-siap mau buka toko. Dia pikirnya masih pagi, masih dingin juga, nanti siang-siangan buka tokonya. Toh pagi-pagi belum tentu ada orang yang beli. Pokoknya segala alasan dia akan munculkan di dalam pikirannya. Akhirnya tetap berbaring, nggak bangun. Udah siang, lihat, wah sudah siang, matahari sudah tinggi, panas. Panaslah buka toko seperti sekarang ini, jam-jam segini. Nanti sajalah sore-sorean. Akhirnya nggak jadi juga di siang hari buka tokonya. Udah sore, ngelihat sore udah mendung, gelap. Sudah sore, nanggung juga lah. Sudah sore buka, antaran lagi juga tutup lagi. Besok pagi saja bukanya. Seperti itulah orang malas, ya. Orang yang seperti ini mana bisa memperoleh kesejahteraan, ya. Nggak rajin, nggak semangat di dalam bekerja, ya. Kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, harus rajin bersemangat di dalam bekerja. Di samping itu, ya, juga harus pandai, ya, mencari peluang, ya, peluang dalam berbisnis. Harus tahu peluang-peluang apa saja di zaman sekarang ini. Ya, orang yang punya keterampilan, orang yang cerdas dalam berbisnis pasti berhasil. Tapi kalau orang yang males, ya, nggak mau berpikir, nggak bakalan bisa dia maju. Banyak sesungguhnya perdagangan-perdagangan yang bisa dilakukan yang sesuai dengan Dhamma. Kalau di dalam Dhamma itu dijelaskan, ya, hanya 5 yang berusaha jangan sampai dilakukan. Ya, perdagangan-perdagangan yang harus dihindari, yaitu berdagang senjata, itu harus dihindari. Tahu kan senjata? Senapan, pistol, termasuk sesungguhnya panah, alat pancing. Nah, itu alat pancing itu masuk senjata, ya, yang harus dihindari. Ada yang jualan alat pancing di sini? Ada enggak?
Ya, itu sesungguhnya semestinya berusaha untuk dihindari. Karena waktu pernah saya menyinggung seperti ini, ada umat yang jualan pancing dan merasa tersinggung, nggak mau datang lagi ke wihara. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Tapi ini sesuai dengan dhamma apa yang saya sampaikan ya, bukan apa namanya apa kata saya ya. Hal-hal yang perdagangan yang hendaknya harus dihindari. Yang ini yang pertama adalah berdagang senjata dihindari ya. Kemudian berdagang perdagangan manusia, perbudakan itu harus dihindari ya. Jual beli manusia, kok manusia diperdagangkan, dijadikan budak ya. Kalau kadangkala ya mungkin pernah dapat cerita ya, anak-anak itu diperdagangkan ya untuk diambil organ tubuhnya. Wah, kasihan sekali bagi orang-orang yang mampu, orang yang kaya raya punya anak cacat, ada organ tubuhnya yang rusak harus diganti, maka ada orang-orang yang mencari anak ini dijual untuk diambil organ tubuhnya yang akan dibeli oleh orang-orang yang kaya yang punya anaknya organ tubuhnya rusak. Wah, ini perdagangan manusia, gak boleh dilakukan. Kemudian perdagangan selanjutnya yang harus dihindari adalah perdagangan obat-obatan terlarang ya, minuman-minuman alkohol. Nah, itu harus dihindari. Kemudian berdagang makhluk hidup yang tujuannya untuk dipotong ya, perdagangan makhluk hidup di mana makhluk hidup ini akan dipotong dijadikan daging untuk makan. Nah, perdagangan makhluk hidup. Kemudian juga yang harus dihindari adalah berdagang racun ya, termasuk racun serangga ya, karena nggak ada manfaat yang lain selain untuk meracuni serangga ya. Ini perdagangan-perdagangan yang harus dihindari. Di luar dari itu banyak ya perdagangan yang sesuai dengan dhamma, asalkan cara berdagangnya itu tidak melanggar sila ya. Utamanya kalau perdagangan itu jangan sampai melanggar sila yang nomor 4, musawada, berbohong ya. Jadi dalam berdagang ini carilah ya perdagangan yang sesuai dengan dhamma. Dagang sembako itu sesuai dengan dhamma ya. Jual beras, jual minyak, buka salon kecantikan ya, itu juga sesuai dengan dhamma. Buka bengkel, pokoknya banyak ya yang sesuai dengan dhamma, asalkan caranya itu tidak melanggar sila. Kalau misalnya berdagang sembako, berdagang beras, tapi caranya bertentangan dengan sila, ya sama aja, nggak boleh dilakukan. Misalnya dagang beras, kualitas 1 sama kualitas 2 diaduk, kemudian dijual harga barang beras kualitas 1, itu namanya menipu, membohongi konsumen ya. Tujuannya apa? Demi memperoleh keuntungan yang besar ya. Ini nggak sesuai dengan dhamma. Walaupun jenis barangnya yang diperdagangkan yaitu beras sesuai dengan dhamma, tetapi cara berdagangnya itu melanggar sila, itu tentunya juga nggak boleh dilakukan, bertentangan dengan dhamma.
Nah, ini hal yang pertama. Kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, rajin dan bersemangat di dalam bekerja, apapun jenis usahanya, entah perdagangan, entah pertanian, entah kerja sama orang, entah jadi pegawai negeri, ya. Dan juga kalau dalam perdagangan ini berusaha untuk berdagang yang sesuai dengan dhamma. Kalau ingin hidup bahagia, sejahtera. Yang kedua, araka sampada. Ya. Araka sampada adalah menjaga dengan hati-hati kekayaan atau harta yang sudah diperoleh dari hasil yang bekerja sesuai dengan dhamma tadi. Dari hasil kerja yang giat, yang sungguh-sungguh menghasilkan harta, hartanya ini dijaga dengan hati-hati. Ya, araka sampada, menjaga dengan hati-hati kekayaan yang sudah diperoleh. Jangan sampai hilang, dicuri, dirampok, ya. Jangan sampai terbakar, hangus, ya. Harus dijaga dengan hati-hati, ya. Termasuk di sini adalah menjaga kualitas kerja kita, ya. Dijaga, jangan melemah, ya. Jaga kualitas kerja, terus-menerus jadi semangat, ya. Ini termasuk dalam menjaga, ya. Dalam hal ini adalah keterampilan kita, pengetahuan kita itu juga termasuk dalam satu kekayaan harta yang harus dijaga, ya. Kita punya keterampilan, ya, punya keahlian, itu adalah kekayaan. Kekayaan ini harus dijaga, ya. Dijaga artinya adalah jangan sampai kekayaan yang kita miliki yang berupa keterampilan, keahlian itu terpendam saja, nggak berkembang. Ya. Hendaknya keahlian, keterampilan kita itu kita aplikasikan, kita gunakan, ya, dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat, sehingga akan terus menambah kekayaan kita. Nah, ini di dalam menjaga kekayaan yang dimiliki. Termasuk di dalam menjaga kekayaan ini adalah ibu, bapak, saudara-saudari dalam mencari orang-orang yang membantu menangani pekerjaan kita, membantu, ya, untuk menjaga harta kita. Cari orang-orang yang baik, ya. Jangan sampai nanti kalau cari karyawan, cari pegawai, cari orang-orang yang membantu usaha kita, malah orang-orang yang nggak bermoral, nanti habis sama mereka, dikorupsi oleh mereka, ya. Ya, misalnya ibu-ibu juga, ya, kalau misalnya punya anak masih balita, cari pengasuh, hati-hati. Cari orang yang baik. Jangan sampai pengasuhnya orang yang tidak bermoral. Kemudian orang yang tidak bermoral ini langsung dipercaya lagi. Karena sibuk bekerja, sudah anaknya dititipkan ke pengasuh, ditinggal di rumah. Apa yang terjadi? Bisa-bisa kalau anaknya dikasih perhiasan, anting-anting, gelang-gelangnya habis diambil oleh pengasuhnya. Apa yang ada di dalam rumah dikuras, dianya kabur. Bahaya kan? Ini namanya nggak bisa menjaga harta sendiri. Nah, araka sampada, hati-hati di dalam menjaga kekayaan yang sudah dimiliki. Ya, ini perlu. Jangan sampai nanti hilang, habis. Ya.
dirampas, dirampok, dicuri. Ini hal yang kedua harus dimiliki. Kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, menjaga dengan hati-hati kekayaan yang sudah diperoleh. Yang ketiga, ya, kalyana mitta. Nah, ini juga penting, ya. Cari sahabat-sahabat yang baik. Ya. Sahabat-sahabat yang punya keyakinan, sahabat-sahabat yang punya moral, sahabat-sahabat yang punya kedermawanan, sahabat-sahabat yang punya kebijaksanaan. Ini yang harus dicari. Ini yang harus dijadikan teman. Ya. Kalau kita berteman dengan mereka yang punya sada, punya sila, punya caga, punya panya, nanti kita juga akan ikut-ikutan menjadi orang yang seperti itu, jadi orang yang baik. Mereka akan membimbing kita. Ya. Kalau bergaulnya, bertemannya dengan orang-orang yang tidak baik, bahaya, ya. Bahaya sekali. Sudah mengumpulkan harta benda dengan susah payah, ya. Harta bendanya sudah terkumpul, tetapi bertemannya dengan orang yang tidak baik, habis nanti. Ya. Begitu juga dengan ibu, bapak, saudara-saudari yang punya anak, ya. Harus juga diketahui anak-anaknya itu bertemannya dengan siapa. Jangan dibiarkan begitu saja. Setidaknya tahu kondisi teman-temannya itu seperti apa. Nanti kalau salah pergaulan, yang nyesel siapa? Orang tua sendiri. Kalau anak-anaknya ini salah pergaulan, ya, nanti malah anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral, ikut-ikutan tidak bermoral. Nah, harus mencari teman yang baik, sahabat yang baik, kalyana mitta, ya. Kemudian hal yang keempat adalah, ya, sama jiwita. Nah, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini, miliki sama jiwita. Apa itu sama jiwita? Yaitu memiliki cara hidup yang seimbang. Pengertiannya adalah, ya, orang yang tahu batas-batas, ya, pengeluaran dan pemasukan dia tahu. Jadi pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Jangan kebalik. Pengeluarannya lebih besar dari pemasukan, maka akan terjadi hutang di mana-mana. Ya. Hutang. Ya. Sama jiwita itu memiliki cara hidup yang seimbang. Kalau saya punya pendapatan segini, ya, bisa mengatur pendapatannya, jangan sampai, ya, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Harus pandai mengatur keuangan, ya. Ya, sehubungan dengan menggunakan kebutuhan-kebutuhan pokok ini, bagaimana cara menggunakan kekayaan untuk mencukupi kebutuhan hidup berhubungan dengan kebutuhan pokok. Sesungguhnya ibu bapak saudara-saudari, kebutuhan ibu bapak saudara-saudari sebagai upasaka upasika dengan para pabajita, para biku, para samanera, para atasilani, kebutuhannya sama. 4 kan? Sama-sama 4 kan? Kalau para biku, kebutuhan pertamanya jubah, ya kan? Kalau ibu bapak saudara-saudari cuma dibalik, jubah jadi baju.
Kalau bikunya jubah, ibu-ibunya baju. Sama-sama kebutuhannya yang pertama ini sama. Renungkanlah tentang kebutuhan yang pertama ini. Apa sih fungsinya jubah ini? Apa sih fungsinya baju yang dipakai oleh ibu, bapak, saudara-saudari? Sesungguhnya fungsi dari jubah ataupun baju yang dipakai oleh ibu, bapak, saudara-saudari, ya, untuk melindungi tubuh ini dari sengatan matahari, dari debu, dari serangga, untuk melindungi tubuh ini agar tidak malu dilihat oleh orang lain. Itu kan fungsi pakaian, melindungi tubuh ini. Dan sesungguhnya bagi ibu, bapak, saudara-saudari, untuk memperoleh baju yang seperti itu yang fungsinya untuk melindungi dari sengatan matahari, dari debu, dari serangga, untuk melindungi agar tidak malu bila dilihat orang, apakah itu perlu baju yang harganya mahal, branded? Enggak kan? Enggak perlu, ya. Baju yang seperti itu enggak mahal-mahal amat, ya kan? Justru baju yang mahal itu malah bentuknya enggak karu-karuan, ya. Yang kurang ke bawah, ya. Pusernya kemana-mana, tapi harganya mahal, ya. Yang tangan yang nggak ada sepotong, malah harganya lebih mahal, ya kan? Jadi sesungguhnya untuk kebutuhan pakaian ibu, bapak, saudara-saudari, ya, yang sederhana saja cukup demi tahu fungsi pakaian itu, ya. Jangan sampai boros untuk pakaian saja boros. Pakaian sudah banyak di lemari, baru sekali pakai digantung di lemari, besoknya nggak mau pakai lagi. Pergi ke mall, ya, lihat lagi di tokonya, wah, model yang ini belum punya ini. Oh, besok mau ke pesta, masa pakainya yang lama, cari lagi yang baru. Akhirnya dipakai cuma satu kali, digantung lagi di lemari, numpuk di sana. Itu namanya pemborosan, ya. Harus sama jiwita, tidak boros juga tidak kikir, tahu kebutuhan apa yang perlu saya penuhi, ya. Harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Harus tahu, ya. Ini kita ada di ruang yang bagus, ya, remang-remang gini. Ya. Kenapa dia? Jangan pula mata, lampu saja main kedip-kedipan. Ya. Ya. Itu masalah tujuan kita makan itu bagi Pak Bacita dan Ibu Bapak Saudara-saudari itu sama, ya. Maka para biku itu kalau mau makan itu ada perenungan. Apa sih tujuannya saya makan? Nah, tujuan saya makan ini untuk menghilangkan rasa sakit yang lama, dalam arti ini lapar. Tidak akan menimbulkan penyakit yang baru, dalam arti tidak kekenyangan. Kalau kekenyangan bikin penyakit yang baru. Nah, kemudian untuk menjaga kondisi tubuh ini biar bisa bertahan, sehingga tubuh ini bisa digunakan untuk melakukan kebajikan yang lebih banyak lagi. Itu tujuan kita makan, ya. Bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan kita terus-menerus, bukan untuk menggemukkan tubuh. Ya, memang di dalam perenungannya kan kayak gitu. Ya. Tujuannya hanya untuk menjaga kondisi tubuh ini agar bisa bertahan, sehingga tubuh ini bisa digunakan untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Nah, untuk kebutuhan itu, ya, sesungguhnya tidak perlu mencari makanan-makanan yang
aneh-aneh, ya, sampai cari yang jauh-jauh, ya, wisata kuliner. Oh, ada buka tempat makan baru, ayo. Kalau belum ke sono, belum puas rasanya. Nah, jadi harus sama jiwita, tidak boros, ya, tapi juga tidak kikir, ya. Jadi tahu batas-batasnya. Kemudian kebutuhan yang lainnya, obat-obatan dan tempat tinggal. Ya sama kan, obat-obatan di saat kita butuh, saat sakit, ya, ibu bapak saudara-saudari butuh itu, para pabajita juga butuh tempat tinggal, ya. Nggak perlu bikin rumah yang kayak istana, satu keluarga cuma ada 4 orang, suami istri anak 2, rumahnya 5 lantai, ruangannya banyak. Untuk apa itu? Untuk penghuninya, para pembantunya yang tinggal. Kenapa? Karena yang punya rumahnya masih sibuk di luar, cari uang lagi. Jadi istananya buat pembantunya yang tinggal, ya. Jadi yang sederhana, yang bisa, yang istilahnya yang tidak perlu mewah, ya cukup. Ini sama jiwita, ya. 4 hal pendukung kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini, ya. Rajin dan bersemangat di dalam bekerja, kemudian menjaga dengan hati-hati kekayaan harta benda yang sudah diperoleh, cari sahabat-sahabat yang baik, memiliki kehidupan yang menjalani cara hidup yang seimbang, ya, tidak boros, tidak kikir, tahu tentang keuangan ini, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Dan ya, kalau ingin hidup sejahtera, ingin hidup bahagia dalam kehidupan sekarang ini, 4 hal harus dihindari. Apa? Yang pertama, harus menghindari, yang harus dihindari ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jangan main perempuan. Nah, ini untuk yang bapak-bapak yang jangan main perempuan. Kalau yang untuk ibu-ibu, jangan main laki-laki. Ya, artinya jangan selingkuh, ya. Puas dengan pasangannya yang resmi, yang sah, ya. Nggak perlu serong kanan, serong kiri. Satu saja nggak habis, ya. Satu saja udah bikin masalah besar, mau bikin tambah masalah yang baru lagi. Ya, yang harus dihindari ini jangan main perempuan bagi bapak-bapak, jangan main laki-laki bagi ibu-ibu. Karena kalau ini dilakukan, pasti kehidupan keluarganya akan hancur. Ya, akan hancur. Ya. Kedua, jangan berjudi. Hati-hati. Apalagi jangan sampai judi itu digunakan untuk mata pencaharian, bahaya. Ya. Sekarang ini kan judinya udah online, gampang. Bahkan kalau dijadikan mata pencaharian, bahaya, ya. Jangan judi. Bukannya malah tambah, malah habis semua, ya. Kalau udah judi itu barang-barangnya bisa habis dijual, utang sana utang sini, ya. Wah, sekarang ini ngutang gampang, Bante, online juga. Utangnya banyak, hartanya nanti habis buat bayar hutang itu, ya. Yang pertama jangan main perempuan atau jangan main laki-laki. Yang kedua adalah jangan judi. Yang ketiga jangan mabuk. Jangan mabuk-mabukan, jangan mengkonsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Kalau ini dilakukan, hancurlah kehidupan, ya, hancur. Nggak akan diperoleh kebahagiaan, nggak akan diperoleh kesejahteraan. Kalau sudah dikuasai oleh yang namanya minuman-minuman keras, ya, barang-barang obat-obatan terlarang itu, habis semua harta, ya, maka harus dihindari.
Dan yang keempat itu jangan bersahabat, jangan berteman dengan orang-orang yang perangainya buruk, orang-orang yang tidak baik. Bahaya. Kalau bergaul berteman dengan orang yang suka berjudi nanti jadi penjudi. Bergaul berteman dengan orang yang suka mabuk jadi pemabuk. Dihindari orang-orang yang tidak baik ini. Karena empat hal ini sumber kehancuran ya dari seseorang ya. Maka jangan main perempuan atau jangan main laki-laki, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan, jangan bersahabat orang yang tidak baik. Empat hal ini harus diingat, yang harus dihindari. Empat hal yang tadi, yang pertama harus dimiliki, jangan kebalik. Kalau kebalik ya hancur-hancuran udah. Yang pertama dibilang nggak usah, yang empat yang kedua terakhir ini malah yang dimiliki, hancurlah hidupnya, nggak ada harapan lagi. Nah, ini untuk kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan sekarang. Nah, bagaimana untuk kebahagiaan, kesejahteraan dalam kehidupan berikutnya? Artinya setelah meninggal bisa lahir di alam bahagia, di alam surga. Ada empat hal, ya langsung saja saya singkat-singkat ya. Karena ininya juga, lampunya juga udah nggak bersahabat dengan kita. Ya, AC-nya masih nyala kah? Tapi udah kerasa hangat. Empat hal yang harus dimiliki kalau ingin hidup bahagia dalam kehidupan berikutnya. Yang pertama adalah punya sada, punya keyakinan terhadap hal-hal yang patut diyakini. Sebagai umat Buddha harus yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Punya keyakinan yang kokoh kuat terhadap Tiratana. Saat akan meninggal, sadanya ada di sana, ingat kepada Buddha, meninggal pasti bisa lahir di alam bahagia, di alam surga. Kekuatan dari keyakinan. Seperti cerita Mata Kundali itu ya. Dia dari kecil sampai dia remaja itu nggak pernah dibimbing untuk berbuat baik. Suatu ketika Mata Kundali ini jatuh sakit parah, sekarat, ya, karena nggak pernah diajarkan oleh orang tuanya berbuat baik ya. Sesungguhnya kalau dia meninggal pasti dia akan jatuh ke alam rendah. Tetapi dengan metanya Sang Buddha mengetahui kalau nggak dibantu ini Mata Kundali akan jatuh ke alam rendah. Kemudian Sang Buddha ini memunculkan bayangan sosok tubuh beliau di hadapan Mata Kundali. Saat menjelang meninggal, Mata Kundali ini melihat sosok Sang Buddha yang begitu agung, muncul keyakinannya terhadap Sang Buddha, meninggal lahir di alam surga jadi dewa. Dengan kekuatan sada keyakinan. Nah, kemudian sila harus dimiliki. Keyakinan yang kokoh terhadap Tiratana. Yang kedua adalah kemoralan. Punya sila yang sempurna. Sila sampada. Tidak cacat. 5 aturan kemoralan yang tadi sudah diminta di awal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Dijaga. Maka silena sugating yanti. Ya, dengan menjaga sila, maka akan terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Kemudian yang ketiga, caga sampada, kedermawanan. Nah, senang memberi, senang berdana. Mengulang-ulang perbuatan berdana akan membentuk dermawan, akan membentuk caga. Ya. Karena kita sering ulang perbuatan baik berdana dengan rela, membentuk karakter kita, sifat dermawan akan muncul. Nah, dengan kita memiliki caga,
Kok baru kali ini saya ceramah dibikin kejutan. Konslet, konslet. Cuma turun kan? Nggak konslet kan? Ngeri juga. Memang harus cepet-cepet ini. Baru kali ini saya dibuat shock ini. Ceramahnya aneh kali, menurut dananya sesungguhnya dia punya pengertian, punya paham, ya, paham yang baik, diberikan dengan rasa hormat, diberikan tepat waktunya, ya, diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, ya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, membuat orang yang berdana, hanya berdana saja, ketika meninggal bisa lahir di alam surga, jadi dewa. Dan yang keempat, panya, kebijaksanaan, yaitu punya pandangan benar, punya pikiran benar. Secara otomatis kalau pandangan kita benar, pikiran kita benar, ya, ketika kita meninggal pasti kita akan lahir di alam bahagia. Karena pikiran kita pikiran yang baik. Nah, ini 4 hal pengkondisi kelahiran di alam bahagia. Ada sada sampada, sila sampada, jaga sampada, dan panya sampada. Nah, kalau ingin hidup bahagia dalam kehidupan berikutnya, 4 hal ini yang harus kita kembangkan. Ingin hidup bahagia, ingin hidup sejahtera dalam kehidupan sekarang ini, 4 hal yang di awal itu harus dimiliki, disertai dengan penghindaran 4 hal yang belakangan tadi. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa menambah pengetahuan dhammanya, dijadikan pegangan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berusahalah untuk hidup sesuai dengan dhamma, jalankanlah dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.